Pemirsa, menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, penyelidikan dilakukan guna mencari tahu ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut. Penyelidikan juga dinilai penting guna memperoleh kepastian hukum. Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam mega proyek tersebut. Sebab pemberantasan korupsi menjadi salah satu program unggulan Prabowo Subianto. Ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, ya. Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada, kita juga bisa sampaikan kepada Presiden ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima, karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi kalau memang hasil penyelidikan memang terindikasi cukup bukti ada perbuatan tindak pidana. Lantas seperti apa modus operandi dari penggelapan tanah negara untuk proyek kereta cepat dan siapa yang terlibat dalam penggelapan hingga pengadaan lahan untuk WUSH? Kita akan membahasnya bersama peneliti Pukat Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman serta pakar hukum agraria Profesor Nur Hasan Ismail dalam program Sidosore yang dipandu rekan Camarenda berikut ini. Prof, di dugaan kasus ini infonya ada potensi tanah negara dijual lagi. Nah, secara hukum agraria apakah mungkin tanah yang berstatus milik negara dijual kembali ke negara? Apakah artinya ada oknum-oknum yang terlibat dalam sertifikat tanah? Wah, itu harus datanya harus lengkap, Mas, gitu. Saya tidak bisa juga menyatakan mana yang tanah negara itu. Karena begini, tanah negara itu adalah tanah yang tidak dilekati hak atas tanah apapun. Baik itu dilekati oleh hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan maupun yang dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah gitu. Jadi kalau tanah itu masih dimiliki oleh perorangan atau dimiliki oleh instansi pemerintah, itu bukan tanah negara, ya tanah hak namanya begitu. Oke, baik. Jadi saya masih perlu yang mana ini yang dimaksud tanah negara begitu. Ya, baik. Saya akan coba ke Mas Zainur. Mas Zainur dari Pukat UGM, apakah melihat adanya potensi markup dan juga penggelapan tanah negara dalam WUSH ini? Ya, tentu KPK ya yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Saat ini kan tahapannya adalah penyelidikan. Penyelidikan itu digunakan untuk menjawab apakah ada atau tidak ada tindak pidana yang telah terjadi pada proyek pembangunan kereta cepat ini. Nah, tentu kalau KPK serius, ini harus diurutkan dari perencanaan. Apakah perencanaannya dilakukan dengan etikat baik, dengan bona fide, dilakukan dengan prudent, ataukah ada misalnya konflik kepentingan. Kenapa saya katakan perlu dari perencanaan? Karena ketika sudah masuk pada tahap pembangunan terjadi cost of run. Ya, cost of run itu kan artinya ada realisasi yang jauh melewati perencanaan dan cost of run-nya juga puluhan triliun rupiah. Artinya apakah waktu merencanakan itu ada asumsi yang tidak tepat atau ketika dilakukan pembangunan, pengadaan lahan, konstruksi, itu ada berbagai bentuk markup misalnya. Nah, itu semua harus diurutkan, dilakukan audit, dilakukan review oleh KPK mulai dari tahap perencanaannya sampai kepada tahap pengadaan lahan dan tahap konstruksi. Dan sejauh ini KPK sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ada atau tidak korupsi. Karena kalau KPK sudah sampai pada tahap kesimpulan ada korupsi misalnya, maka tahap penyelidikan itu dinaikkan ke tahap penyidikan gitu ya. Sekarang tahapannya adalah KPK mencari ada atau tidak pidananya. Nah, untuk mengurai itu kan harus dilihat. Misalnya tadi soal pengadaan lahan. Apakah di dalam tahap pengadaan lahan itu ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, artinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau yang kedua menyalahgunakan kewenangan. Nah, kalau ada perbuatan-perbuatan itu misalnya dalam bentuk pemalsuan, dalam bentuk tipu muslihat, atau dalam bentuk misalnya markup, ya itu KPK bisa naikkan ke tahap
penyidikan kalau KPK meyakini telah terjadinya tindak pidana. Nah, untuk itu ya menurut kami sebenarnya KPK cukup terbantu karena dulu pernah dilakukan audit sebelum proyek ini dilanjutkan. Nah, audit itu kan bisa dibuka lagi. Bahkan KPK bisa meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap proyek kereta cepat ini dari hulu sampai hilir, Mas Damar, ya. Dari perencanaannya sampai ke tahap pengadaan lahan dan konstruksinya. Jadi memang publik harus bersabar menunggu kerja dari KPK, sembari tetap mengawasi kerja KPK agar KPK bisa sampai pada kesimpulan ada atau tidaknya tindak pidana yang telah terjadi. Mas Amir. Baik, tadi Anda sampaikan bahwasanya perlu adanya audit. Saya akan kembali ke Prof. Nur Hasan. Prof, sebetulnya dalam pembebasan lahan proyek strategis nasional ini, siapa yang paling bertanggung jawab untuk bisa memastikan keabsahan data sebelum dilakukannya pembayaran? Ya, kalau dicermati dalam proses pengadaan tanah, kan ada tahap yang namanya pelaksanaan gitu ya. Ya, persiapan otomatis lah, termasuk persiapan itu dalam konteks penyediaan dana yang diperlukan untuk diberikannya ganti kerugian kepada para pihak yang berhak. Nah, nanti di dalam proses pelaksanaannya kan akan ada pengumpulan data fisik dan data yuridis, itu yang dilakukan oleh Satgas A maupun Satgas B gitu. Nah, itu berkaitan dengan misalnya ini tanah ini milik siapa begitu, luasnya berapa begitu. Apa benar di situ ada tanah yang benar-benar berstatus sebagai tanah negara atau tidak. Nah, itu nanti di dalam proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Nah, dari data fisik dan data yuridis inilah kemudian ada yang namanya penilaian. Ini dilakukan oleh penilai publik biasanya. Gitu. Penilaian itu menyangkut berapa sih nilai dari tanah, dari bangunan yang ada di atasnya atau benda lain yang ada di atas tanah itu. Gitu. Yang kedua adalah sesuatu yang punya nilai ekonomis. Misalnya begini, kalau orang itu terkena sebagai objek pengadaan tanah, kemudian dia harus pindah, maka ongkos untuk pindah itu harus ditanggung, gitu, harus diberi ganti kerugian. Nah, ini termasuk kalau dia alih fungsi, alih pekerjaan, gitu, alih kerja, gitu. Maka itu harus ada penilaian berapa sih biaya yang diperlukan untuk dia alih profesi. Nah, gitu. Jadi ganti rugi itu bukan semata-mata fisik dari tanah dan benda di atas tanah, tetapi sesuatu yang dinilai sebagai kerugian oleh pihak yang memiliki tanah dan bangunan itu harus diperhitungkan dalam ganti kerugian itu. Jadi istilah penggelembungan itu masih sangat umum. Penggelembungan seperti apa gitu. Kalau itu menyangkut kedua bentuk tadi itu gitu ya. Ada benda yang konkret, kemudian ada nilai-nilai tertentu gitu. Jadi itu Mas, kalau yang bertanggung jawab siapa? Ya tentu para pelaksana Satgas A dan B gitu ya. Yang kedua adalah penilai. Baik, Prof. Saya akan ke Mas Zainur. Mas Zainur, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Prof bahwasanya ongkos pindah ini juga termasuk ke dalam ganti rugi. Apakah ini kaitannya dengan bisa menjadi celah untuk penggelembungan ataupun juga markup yang dilakukan kalaupun memang ini terbukti benar? Silakan Mas Zainur. Ya, KPK punya alat ya, punya metode, punya sistem untuk meneliti semua. Misalnya jasa penilai ya, apakah mereka bekerja dengan profesional atau misalnya ada kolusi ya. Ini kan resikonya resiko penilainya misalnya dibayar gitu ya. Penilai dibayar tapi dibayar secara melawan hukum misalnya oleh pemilik tanah. Nah, itu KPK bisa minta bantuan PPATK untuk cek penilainya, apakah penilainya
misalnya transaksi keuangannya ada mencurigakan atau tidak, itu satu hal yang cukup mudah dilakukan oleh KPK. Selama ini mereka punya rekam jejak puluhan tahun mengungkap perkara korupsi. Atau misalnya KPK juga bisa teliti semua dokumen pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ini gitu kan, semuanya bisa dilakukan audit. Misalnya yang diduga sekarang ramai di media kan ini tanah negara dijual kepada negara, berarti kan ada asumsi, ada dugaan bahwa ada ketidakjelasan ya siapa pemilik atau hak milik dari atau pemegang haknya itu siapa, apakah memang benar orang yang menerima ganti rugi atau ternyata orang tersebut menggunakan misalnya dokumen palsu. Ya mungkin saja terjadi ketika orang menggunakan dokumen palsu, dan itu KPK bisa melakukan verifikasi.